Kadang toxic parents itu agak ngenahan anak bebas sih, itu juga agak terlalu apa ya? Terlalu mengunci kebebasan anak, yang dimana anak pasti ada waktunya untuk sendiri dan belajar mandiri gitu. Kadang kalau dibiarin kayak masih sendiri, nanti dikirain anak mami, dan kita juga pas dewasa malah masih nanya-nanyain, repotin orang tua. Semisalnya orang tua kita udah nggak ada, pasti kita udah kayak nggak bisa apa-apa anak itu. Halo semua, selamat datang di Dagi Session bersama gua Dani dan co-host gua seperti biasa. Dinoy. Gila mana sih? Kita akan membahas topik-topik menarik yang bakal dibahas hari ini. Sumpah, Biar pas kayak gitu. Pas selesai topik, gue toxic. Udah enak-enak gitu kan. Halo semua, selamat datang gitu ya. Dengan co-host gua Dani dan co-host gua Dinoy. Apa sih? Tapi ya, sudah seperti kalian lihat, topiknya hari ini adalah Toxic Indonesian Culture atau Toxic Culture Indonesian, yang dimana itu bisa dibilang kayak menanya-nanyakan kepentingan pribadi atau menjudge orang dari kulitnya, atau ada yang kalau ganteng bisa begini tapi kalau kagak nggak bisa gitu, bebas. Nah, hari ini kita akan bahas itu. Nah, sebelum itu ya kita enjoy dulu. Jadi Din, lu pernah dapat gak pengalaman seperti ini gitu? Coba. Wah, banyak karena saya yang toxic, bro. Wah, dasar. Nah guys, ini ini topik terakhir dari Bawain Dino. Nanti gua podcast sendirian. Gak. Ya udah sana urus sendiri. Mampus kamu. Tapi ya. Ya, keselakan dia. Tapi ya gimana ya, lu kalau gua sih, kalau toxic culture yang gua tahu pasti ngejudge orang dari appearance-nya, sama beberapa kayak ini yang menganggap sexual education itu tabu. Itu udah mulai termasuk toxic sih bagi gua. Kalau lu bagaimana? Kalau gua gini sih. Karena kadang kan orang biasa gini gitu, cewek-cewek, most likely cewek-cewek yang gua nggak bilang semua ya, tapi beberapa cewek bilang gini kayak, ih lu rokok jelek itu nggak bagus buat kebaikan. Tapi pas kalau aku mau cowokku ganteng, aku mau cowokku nggak ngerokok, nggak narkoba, nggak alkohol gitu kan. Nah, tapi ada yang rokok dan alkohol ganteng, dia nggak apa-apa, dia ganteng kok, jadi ku biarin aja, pas aja yang jelek gitu kan. Yoi. Kan gitu juga kayak kemarin kasusnya dengan yang psikopat itu. Karena ada psikopat cantik itu kan. Cantik sampai cantik banget, gue pengen dibunuh sama dia, bla bla bla. Ini talas aja yang jelek itu bilang, pantes dia psikopat, jelek kayak gitu kok. Nah, tipikal susahnya. Dan lu bagaimana coba? Kalau gue sih paling ya ini sih dari standarnya sih, kalau itu paling dari pengalaman gue toksik. Bukan pengalaman gue, saya kena hal-hal toksik waktu gue di kantor yang dulu sama di kampus gitu loh. Itu banyak banget sih. Lu kampus mana nih? Ini kampus lu kampus di mana ini? Sebuah kampus di terkenal Israel. Di Indonesia ya. Gua mahasiswa Tel Aviv University. Tapi lu dapatnya kayak gimana sih itu? Kenapa? Lu dapat pengalamannya itu seperti apa? Coba lu jelasin. Simpelnya dulu ya, ntar kita bahas lebih dalam lagi. Tapi paling ini sih ya, kayak kalau misalnya kerja kayak diskriminatif antara atasan, hubungan atasan dengan karyawan, senioritas atau, gitu ya. Bisa juga kayak gitu, atau antar karyawan gitu, kayak misalnya tukang gosip gitu, gosip kantor tuh kan kenceng banget ya. Dan efeknya tuh kuat banget, bisa sampai ada dipecat segala macam, itu ada. Padahal cuma fitnah doang gitu. Kalau di kampus paling kayak bullying. Enggak sih, kalau bullying di kampus malah nggak pernah kerasa sih. Iya, kalau di kampus tuh malah gua rasa di kampus ada, tapi nggak terlalu besar, nggak sebesar pas SMA gitu. Iya, SMP. Iya betul. Setuju. Kalau ini sih lebih karena ini sih ambisius sama jilat dosen sih kalau. Iya, itu gua paling kesel juga, itu biasa. Dan itu bukan cuma di kampus atau di tempat kerja, di sekolah pun ada. Yang itu anak-anak ketua kelas, ketua sosok baik itu bilang pengen nilai tinggi, pengen dianggap baik sama guru kan. Yep. Ya teacher's pet lah, peliharaan guru gitu. Iya. Itu ngeselin banget sih. Dan juga ini kadang dapat orang, lu
pernah sih dapat gak pengalaman kayak lu sama atasan lu saling respect di tempat kerja, tapi pas di luar lu kayak bro, Gan, atau kayak manggil-manggil nama asli gitu, gimana? Pernah nggak? Nggak pernah sih, soalnya bos gue setidaknya di kantor lama gue, kenapa bos gue kan orang Spanyol kan, tempat beda bule, jadi cewek cowok tapi cewek pacarnya cantik banget, astaga. Anyway. Kan cuma memuji doang. Iya. Ngehalu dikit ya. Di kantor sih respect banget, enak. Dia salah satu bos yang paling enak sih yang pernah gue rasain. Maksudnya yang pernah gue kerja bareng kerja di bawah dia maksudnya. Menjadi bos gitu ya. Pernah gue rasain, maksudnya kayak gimana nih? si Yochan, gua jilat dosen demi IPK, tunggu, kayak gimana nih? Jilat kayak gimana dulu nih? Literal atau literal atau harafiah nih? Iya. Literal tuh harafiah. Itu sih, tapi kalau di luar kantor belum pernah sih, soalnya jarang ketemu juga. Kalau gua sih beda, Pak. Oh iya, apa bos lu nongkrongnya di kafe-kafe warung makan gitu ya, bos lu di klub malam gitu. Iya. Dia pesannya steak A2 A1 gitu. Lu nasi gorengnya tambah ayam ya dikit. Atau enggak kikil tempe. Ini kalian udah dengar seberapa miskinnya host di sini, guys. Iya nih. Tolong sumbangan kakak. Tolong sumbang kakak gitu. Tapi iya sih. Bagi lu cara ngilangin tendensi orang senioritas atau mamerin pangkat itu kayak gimana sih harusnya? Kalau pangkat-pangkat gitu biar dihargain. Lu harus diktator, cuy. Lu harus tangan besi ya. Kalau bisa karyawan lo, kalau lo nggak suka lo harus langsung pecat, sekarang nggak canda. Ini sih emang sulit sih. Gue kira serius lo ini. Ya kan kasihan, siapa tahu yang dengar serius gitu kan. Makanya kan jangan. Tapi kalau menurut gue sih agak sulit sih, emang nggak semua orang bisa menjadi leader kan. Iya. Tapi setidaknya orang harus tahu sih membedakan mana yang bos, mana yang leader. Dan pemimpin tuh harus bisa tahu bagaimana caranya menjadi leader. Kayak gimana ya, berperilaku adil sih setidaknya pertama, itu nggak diskriminatif, nggak toksik. Mention kata-kata, aku kan bos kamu, aku atasan kamu harus kayak gitu, jangan dimention itu. Jangan. Gak usah, jangan. Like kan gue yang suruh lu, gue yang bos lu, harusnya lu dengar gue begini. Padahal kita juga sebagai karyawan bisa ngebantu dia gitu. Tanpa kita, dia nggak bisa apa-apa. Ingat aja, hubungan karyawan dengan atasan pun tetap mutual ya, mutual relationship ya. Saling membutuhkan, saling membantu, dan saling tolong menolong. Nah, ngomongin soal tempat kerja juga nih, di Indonesia juga kan biasa kayak gini. Kerjaan yang pas sekarang itu kerjaan yang dimana kita di perusahaan atau tempat-tempat yang sudah berjalan lama. Tapi most likely orang yang kerja di rumah atau kayak konten kreator yang freelance semacamnya itu dianggap kayak lu ngapain gak ada kerjaan gitu. Itu kadang keganggu ya. Contohnya point view-nya ke gue ya. Gue kan dulu ojol. Gue udah pernah cerita kan, gue ojol gitu, kerja di rumah, kerja di luar gitu, bilang kerjanya begini. Tiba-tiba gue berhenti dan tetap dapat duit gitu, bilang lah ini kok anak tiba-tiba dapat duit, lu ngapain? Lu kok bisa kerja itu tuh? Gue pesugihan lu ya, bilang kagak. Ya gue kerja di rumah sih, ya kerja apa, bilang ya siaran, voice acting semacamnya gitu, yang sembarang itu nggak kerja, nggak pantas, itu nggak pas gitu. Emang palingan gajinya dikit gitu. Bilang kayak ya at least menghidupkan diri sih bagi gua, mencukupi. Selama masih legal dan halal ya udahlah, sikat aja gitu. Makanya gitu, logisnya kan gitu. Intinya kerja dapat duit dan kita nggak ngelakuin kayak kriminal, itu udah cukup. Tapi kebanyakan orang sekarang kalau nggak kerja jadi dokter, polisi, PNS di perusahaan, itu nggak normal. Kenapa gitu? Lu pernah nggak sih tunggu kenapa? Ya gue sih nanggepin pertanyaan lu doang sih tadi, kayak karena menurut gue sih orang-orang yang kayak begitu kebanyakan pemikirannya masih konvensional dan
Gitu. Apa kerja itu adalah lu pergi keluar, pergi dari rumah, lu ngantor atau apa gitu kan. Misalnya lu usaha punya toko atau apa gitu. Intinya kerja dari jam 7 sampai jam 5 itu udah normal. Jam Iya. 5 sampai jam 7 ya sekarang. Iya, saya paling ya enggak sih, biasa sih ya penting sih 9 to 5 lah sebutan. Iya, 9 to 5, atau 9 enggak, to 5 gitu. atau enggak 9 to 6. Oh iya, side dikit, samping dikit. Sampaikan dulu. Kalian kalau mau request lagu silakan DM gua sama Dino ya. Dan lagunya nanti bakal dipilih. Jadi jangan merasa kayak, ih, gua udah request lagu kok nggak ada lagu gua. Karena kita juga pilih juga. Kita nggak bisa lagu Harus lu semua. sensor dulu. Harus lu sensor Harus dulu. sensor dulu. Soalnya kemarin pun ada yang nggak bisa dimainin itu. Makanya jadi nanti kalau ada yang mau request silakan DM gua sama Dino ya. Oke, kembali ke tadi. Iya sih, kadang juga kayak kerjaan emang normalnya kayak gitu, 9 to 5 udah. Tapi kalau kerjaan begitu repetitif gak sih? Jenuh, gampang jenuh gitu. Kayak simpelnya gini, gua jelasin. Bangun, mandi, makan, pergi kerja, pulang jam 5, istirahat kerjain laporan dikit, tidur. Bangun, makan, mandi, kerja, pulang jam 5, istirahat kerjain berkas, tidur. Dan itu terulang terus di dalam hidupku. Gue tanya, itu lu nggak merasa bosan gitu? Ya, bangun tidur Ku terus mandi. Terus Jangan lupa gue ngechat ke klien gitu. buka email, Buka buka email. email, aku pun stres. Ya udah itu pokoknya. Jadi kalau pernah dari pengalaman gue sendiri Dimarahin sih, bos gitu. anjir. Aduh. Tapi kalau dari pengalaman gue sendiri sih waktu gue ngantor dulu ya emang monoton banget, emang bangun pagi, terus kantor dari jam 9, pulang jam 6, main game, tidur, bangun lagi sama. Iya. Dan ini loh, gue nggak bilang kerjaan itu nggak normal, tapi karena semua kerjaan pasti ada waktu jenuhnya. Tapi susahnya cari menghilangkan rasa jenuh itu kalau kerjanya seperti itu, susah. Contohnya nih ya, kalau kita nge-podcast, Din, ini kita pasti ada rasa jenuh nanti, pasti ada. Mungkin kita kehabisan topik atau emang kayak kita pembawaannya masih agak lagi kurang mood gitu. Pasti ada waktunya podcast ini ada jenuhnya. Pasti. Tapi apapun sih, gampang ya, apapun ini pasti ada. Tapi kita gampang karena kita enjoy. Kita enjoy. Oke, karena kalau di kantoran itu, gue nggak bilang kalau yang kantoran pasti ada yang enjoy, pasti ada kok kerjaan di kantoran pasti ada yang enjoy. Tapi bagi orang yang nggak enjoy itu pasti susah nyari pelepas jenuhnya. Dan kasihan juga gitu kalau lu katain, lu kok kerja di rumah itu nggak jelas ya. Padahal itu kerjaan yang paling gifting banget loh kalau udah kerja di rumah. Iya, karena bebas, karena lu bisa ngurus rumah, bisa ngurus keluarga. Gitu juga. Lu tidur pun nggak ada yang atur gitu, lu cuma ngechat doang, oke udah gas santai. Aduh, emang lah orang Indonesia ini kadang nggak ngerti kerjaan yang enak sekarang lu udah banyak tapi nggak mau, masih tetap stay dengan mindset lamanya gitu. Iya betul banget kan, mindset orang tuh. Tumben ya gue pinter gitu, kadang tolol gitu. Tumben gitu, tumben ngomong gitu loh. Nggak tumben, dari gue hanya menyembunyikannya saja selama ini. Ngajar. Oke, kita break dulu ya. Udah ada request lagu nih pertama. Oke. Tunggu dulu, gua set dulu ya. Apa? Gak apa-apa, lanjut aja. Siapa yang pesen tadi? Wait, tunggu. Ini astaga, lu belum bersihin botnya? Geble. Udah dibersihin kok itu. Itu bukan lagu gua, anjay. Oh alah. Ini lagu siapa? Playlistnya cuy. Playlist ternyata. Wah, tunggu. Oh, tunggu. Aduh, kayak gini lagi. Oke, intermisi dulu. Ya, kita sedang menyaksikan kepanikan Dani ya. Yes.
Yes. Menarik sekali loh untuk Ya Black diem lu. Musik. Nah. Oke, kita masukin lagu pertama ya guys. Gue cuma ngeselin. Ini kenapa tiba-tiba banyak 145 ini? Padahal cuma 2 tadi gua set. Playlist toh. Oke, lagu pertama bakal dia putarin. Judulnya God of War, dibawakan oleh Gebura. Check it out ya guys. Ikan hiu makan plastik. Asik. Bacot. Ya. Oke. Lagu God of War dari Gebura. Keren tuh lagu Gebura. God of War ini. Iya kalau yang Kratos itu. Boy. Mas Boy. Are you a homosexual boy? You can coming out if you want to. But okay, masuk ke pembahasan lagi. Tunggu ya, gua hapus dulu itu, takutnya kayak kemarin kan. Kok tiba-tiba lagu ini gitu. Oke. Nah, gua pengen ngangkat ini soal bagian keluarga. Cara mendidik anak yang salah bagi lu kayak bagaimana? Paling pasti sih gue paling benci ya kalau misalnya ada orang tua yang ngebanding-bandingin anaknya sih. Kayak ini ya. Itu anak tetangga kayak gitu loh. Masa kamu kayak gini? Atau itu anak tetangga kerjanya ini loh. Kamu mana? Itu anak tetangga udah nikah loh. Kamu kapan? Itu kayak Itu pohon tetangga, kamu nggak lihat? Kamu gak lihat itu Yang ke tetangga besar. dimaling? Ke tetangga dimaling itu? Kapan kita gitu? Nggak salah. Salah. Kena musibah kok iri. Iri dan dengki sudah mendarah daging, saudara. Yoi. Allah. Tapi kalau gue sih nih mendidik anak yang dimana kayak memaki dan mengasih tahu jangan lakuin ini, atau jangan kamu lakuin ini nanti ku pukul, kamu lakuin ini nanti papa cubit. Itu udah termasuk salah sih. Padahal cara yang benar lebih tepatnya kayak gini. Anak lu ini kayak gambar-gambar di dinding kan gitu, gambar-gambar tembok. Nah, pasti kalau orang tua ngeliat, astaga kamu ngapain? Kenapa digambarin itu jelek bla 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 bla. Itu kamu kutuk jadi batu gitu apa entahlah. Kayak apa maling kundang kebalik gitu ya. Tapi kebaliknya kayak harusnya dia kayak anakku bakal jadi artis nih. Caranya lebih tepat nih kayak gimana ya kalau biar mau gambar dia. Jelasin kayak ini. Dek, kamu jangan gambar di situ. Nanti papa beliin krayon sama baku gambar. Kamu gambar di situ aja. Itu lebih gampang kan kedengarannya, lebih halus gitu kan. Nah, tapi kalau lu coba kalau lu gambar kasar sekali. Kasar sekali ya dengan anak kecil yang masih 3 tahun gitu. Aduh, dapat tadi nanya apa tadi? Bagi lu cara mendidik anak dengan kalau dapat situasi gitu lu bakal kayak gimana coba? Kok gini ya, gua anak lu nih, amit-amit. Gua anak lu nih ya. Gue jadi ngambut dan Gua contohnya nih, gua gambar-gambar di dinding nih kayak shoot lu masuk gitu. Gambar-gambar sampai ada gambar burung gitu. Papa, halo papa, aku gambar-gambar di dinding. Paling ini sih, pasti gini kan. Kayak, aduh, kamu ini ada-ada saja nak. Coba sini, papa ajarin cara menggambar yang baik dan tepat. Lu ikut gambar juga kayak gitu. Lu ikut gambar juga di dindingnya. Istri lu marahin lu, yakin? Iya. Wah, asik ya nak ya, iya. Mama gitu lah. Papa. Wah, halo. Apa? Halo sayang, Nggak sih, udah sih, pulang. sama kayak lu. Udah pulang ya? Lu kalau sama lu sih. Iya. Bakal ngajarin media mana ya Lebih tepat untuk yang menyalurkan tepatnya. hobinya. Karena kalau Bukan emang anak lu bapaknya, artistik, biar ini kalau lu kasih tahu jangan begitu, jangan begini, malah ngenahan kreativitasnya dia gitu nggak sih? Kayak betul. papa aku nggak bolehin itu, nggak boleh gambar, dijarang. Aku jadi nggak mau gambar sekarang. Semisalnya dia kalau besar nanti jadi artis terkenal malah nggak jadi gitu. Iya. Ada juga memutuskan harapan anak. iya, kayak atau ini juga nih. Kayak anak-anak yang udah umurnya 18 ke atas masih dimarahin pulang atau masih diatur pulangnya jam berapa. Itu gue masih kayak merasa oke, itu agak normal. Tapi kalau udah terlalu memaksa,
kadang dia udah nggak percaya sama anaknya nggak sih, nggak yakinin anaknya bisa sendiri. Padahal pasti ada waktunya anak harus sendiri juga. Iya. Kayak apa? Aku mau kerja tugas ini. Bilang, kamu mau pulang jam berapa? Jam 8 sih tapi agak lewat. Nggak boleh. Kamu di rumah aja, nggak boleh keluar. Nah, tapi kan nggak boleh, nggak keluar, nggak boleh. Itu kayak ngenahan. Padahal dia harusnya udah dewasa, dia udah bisa jaga diri juga gitu. Kan kayak apa? Apa ya? Itu sih paling ini. Untungnya sih kalau gua enggak ya. Tapi kan karena gua anak bungsu, jadinya sampai biasanya gua sampai jam, misalnya gua nggak pulang jam 12 malam gitu. Cuma tanya doang sih. Di mana? Di klub malam, Pak. Oh ya udah cepat ya. Enggak. Tolong. Enggak, tapi tanyain Di mana? doang sih. Lagi mucikari, Pak. Oh, udah hati-hati ya. Ya, makasih, Pak gitu. Iya. Nanti kalau ada Tapi- pesanan satu kasih papa ya gitu. Tenang ya. Gitu. Tapi gua sih ini, gua juga sebagai anak musuh udah kayak antara gua ke orang tua gua nggak peduli atau udah biasa gitu. Soalnya orang tua gua udah yakin, oke anak ini udah bisa jaga diri walaupun udah agak malam. Pas mereka cuma nelpon doang, kamu di mana? Dengan siapa? Malam berbuat apa gitu. Kamu di mana? Dengan siapa? Betul. Tiba-tiba orang duduk kayak Sasuke gitu. Enggak ada. Dapat bisa suke. Kangen band. Tapi ya kadang toxic parents itu agak ngenahan anak bebas sih. Itu juga agak terlalu apa ya? Terlalu mengunci kebebasan anak yang dimana anak pasti ada waktunya untuk sendiri dan belajar mandiri gitu. Kadang kalau dibiarin kayak masih sendiri nanti dikirain anak mami, dan kita juga pas dewasa malah masih nanya-nanyain repotin orang tua. Semisalnya orang tua kita udah nggak ada, pasti kita udah kayak nggak bisa apa-apa anak itu. Padahal dia nggak pernah dikasih kesempatan buat belajar sendiri, mandiri semacamnya. Gua pun ya, gua semua urus berkas-berkas gua kemarin sendiri. Berkas gua beli tiket pesawat, beli pesawat wajir gue itu kan wajir beli pesawat gitu Boeing. Masih kayak apa ya, gak ada waktu buat belajar mandiri gitu anaknya, gak dikasih kesempatan. Dimana itu salah sih. Semisalnya nih lu dapat situasi lu dipaksa pulang tapi lu masih sibuk dan yakin ini lu nggak apa-apa kok di luar, lu mau kayak bakal bilang apa ke orang tua lu? Tunggu, konteksnya apa dulu nih? Oke, ceritanya kan lu lagi di luar nih sebarang teman ngumpul-ngumpul di kafe. Oh. Lagi asik-asik nih, masih asik-asik, tiba-tiba bapak lu nelpon. Dinoy, enggak, Raden. Kenapa ada? Yoga, pulang gitu. Nggak apa? Dinoy, Tumben. pulang. Ini udah jam berapa? Kamu di situ sama siapa gitu? Lalu jelasin gitu kan. Gue pasti bakal jawab gini. Heeh. Ini siapa? Kok tumben? Ini siapa? Kamu pasti bukan bapak saya. Enggak, jangan dibawa kenyataan. Gua tahu orang tua lu nggak peduli sama lu, jangan gitu. Tapi ini kasih konteks aja. Kasih konteks gitu. Kayak situasinya lu di kafe, lagi ngumpul sama teman, lagi asik-asik nih, lu nggak mau pulang dulu, masih asik sama temen lu. Dan rencana lu pulang pas semua pulang, dan itu pulangnya jam 12, jam 1 lewat gitu kan. Nah, di telepon jam 9 lu telepon bapak lu. Dinoy, di mana kamu? Udah pulang jam berapa? Ini udah jam berapa belum pulang kamu? Lu bakal bilang apa? Ayah, aku sudah dewasa. Aku tidak bisa pulang secepat itu. Aku setidaknya harus pulang jam 5 pagi. Lu nongkrong atau ronda anjir? Ronda lu ya, si scambling. Jadi simpelnya sih gue kayak pakai jelasin nggak kayak paling bargaining dulu dulu pasti kayak jelasin kayak apalah masih ngumpul sama teman kan gitu. Teman baik kok masih di kafe kok nggak ngapa-ngapain gitu. Ya, dan paling kayak misalnya kamu mau pulang jam berapa? Bilang kayak gini, kepalingan kayak nunggu teman-teman pulang sih. Kamu itu temanmu masih nongkrong di sini. Iya, palingan sekitaran jam 12 atau jam 1 bilang. Kamu nggak apa-apa itu bilang. Gue iya nggak apa-apa, gue bareng temen gitu, rame kok di situ. Nah, itu pasti mereka ngerti, dan mereka kalau emang percaya sama lu, yakin lu bisa sendiri. Tapi kalau
overprotective banget gitu, pasti ada waktunya kayak kamu nggak boleh pulang cara gitu, nggak boleh di situ lama-lama. Itu kayak menahan kemandirian anak gitu, nggak bisa belajar mandiri malah. Iya. Itu ilmu itu bisa didapat dari nongkrong juga padahal. Atau mungkin ini gua pertanyaan buat pendengar deh. Ada nggak momen di hidup kalian orang tua kalian sangat overprotective banget sampai kalian hangout beberapa jam doang sama teman disuruh masuk gitu, padahal depan rumah doang? Ini kayaknya si Yosan nih. Ini apa nih, controlling sosial anak gitu sampai anaknya nggak bisa punya teman, terus hanya kenapa anaknya nggak bisa punya teman deket beword, gua nggak bisa bilang. Bagus. Jadi kamu lebih temen. Bagus tuh. Bagus itu. Bagus itu. Jadi kamu lebih milih temen daripada waktu sendiri. Kamu nggak apa-apa juga bakal dibuang. Wah, kasar banget gitu. Oh, itu mah udah super toxic sih itu. Iya, itu gue dikasih ini. Gue kadang nggak dengerin orang tua gue. Jadi kamu mau dengerin temanmu doang, orang tuamu kan bukan nggak dengerin. At least mereka yang lebih experience dan ngejelasin hal yang emang gue belum ngerti gitu. Kan orang tua gue beda zaman gitu kan. Nah, teman gue udah sama zaman dan lebih berpengalaman. Jadi gue tanya mereka, lebih percaya mereka dulu. Iya, makanya gue tanyain mereka dulu. Jadi kadang kalau gue gini nanyain kayak kerjaan online, gue bilang, kamu kenapa kerja online kamu kayak gitu? Kamu denger apa? Kamu mau dengerin temanmu? Kamu mau dengerin papa gitu? Bilang, nggak gitu, nggak gitu. Coba bapak jelasin saya tentang Photoshop. Nah. Apa itu? Photoshop itu, apa itu? Pusat judi online ya. Ini. Biasa online togel biasa bapak ini. Ini nomornya berapa? Gue ingat bapak gue pernah itu nyari togel gitu, ngapain sih ini orang tua? Mana tanggalnya sini gue kasih cariin. Ini si Don Combat tuh yang ngerasain kayak gitu tuh. Apa? Sampai dikatain sama minta win sama teman-teman lu, nggak usah sama papa. Iya, cari sugar daddy aja. Sugar daddy aja, jangan. Atau sugar mommy gitu. Sugar mommy boleh tuh. Gue pengen di sini dapat sugar mommy jujur. Cuma seru tapi serem juga sih. Serem. Malamnya lu mati anjir. Enggak, itu masih mending cuy. Kadang ada yang sampai intermezzo dikit ya. Kadang biasanya ada beberapa yang super posesif banget sampai lu jadi kayak peliharaan mami-mami itu. Nggak punya kehidupan. Pengalaman nih lo. Ya. Pengalaman lo nih. Iya dong. Oh iya. Iya dong. Enggak. Tapi gitu, intermezzo aja tadi. Pengen ini. Coba lu baca nih permen si Yochan itu, coba baca. Pakai bahasa apa? Cina. Nggak bisa. Pengen jawab. Lu pengen langsung kayak gini ya tadi tuh kayak siang gitu. Enggak, itu lu. Gue yakin lu. Oke, baca. Coba baca. Pengen jawab. Mereka lebih tahu keadaan sekarang. Mereka ngerti nerima aku walaupun kekurangan. Mereka kasih dukungan mental buat aku. Sementara papa sama mama cuma ngasih satu solusi, doa doang. Cuma dia keburu nangis, hahaha. Nah, teman gue pernah dibawa ke arisan berondong, haha. Loh. Beda topik. Beda. Gimana temannya aman-aman? Yeah. Tapi ini bisa lu jelasin tapi dengan pelan-pelan gitu, dengan bahasa halus. Kayak gua kan gitu. Gua bilang gini, papa kan dulu zamannya beda, mereka zamannya dengan zaman sekarang sama aku, jadi mereka pasti lebih ngerti juga. Kan zaman papa dulu nggak ada Photoshop atau internet pun masih ngedial gitu, masih suara fax gitu, jadi ya kayak gue rasain tuh. Iya, makanya gue kayak pasti lebih percaya teman gue karena mereka percaya dalam bagian kerjaan ya. Kalau kekeluargaan pasti gue percaya orang tua gue. Soalnya mereka kayak pengalaman keluarga atau pengalaman ngurusin anak, pasti gue percaya mereka kan mereka udah berpengalaman. Dan tetap sama,
karena ngurusin anak gak ada bedanya kok. Walaupun zaman berubah, pasti anaknya intinya dikasih tahu jangan begini, kasih batasan, jangan berlebihan, jangan overprotective, udah gitu aja, simple. Semua ada porsinya masing-masing sih. Kepada siapa harus belajar dan kapan. Nah, Gitu. yang itu pun kayak ini, gue ingat, tunggu, gue ingat zaman bapak gue ngajarin ini, ngajarin gue kayak HP gitu kan. Oh jadi kamu pakai ini kayak begini. Oh iya ngerti. Sekarang minimal Dani, papa nggak ngerti ini, tiba-tiba ada virus masuk. Virus apaan? Ternyata pop-up dia ngeklik itu. Dani, papa dapat duit nih 20 juta ini, bilang. Itu phishing. Phishing itu. Aduh. Dia Bahaya pernah tuh, lo Bang, tuh. percaya pop-up yang di internet itu yang dapat iPad gitu, tulis tulis survei ini. Percaya lo. Like the hell, jangan sembarangan itu, bohong. Pas gua hapusin malah gua dimarahin. Kamu ngapain itu dapat duit itu? Bukan, itu bohong. Percaya amat sih di internet. Tipikal orang tua emang lah. Emang gaptek ya kebanyakan orang tua sekarang. Ada nggak sih orang tua ini intervensi sedikit dari topik ya, orang tua yang ngerti teknologi zaman sekarang, like ngerti sampai detail-detailnya gitu? Kalau gue sih bokap gue sih emang. Anak bapak lu hacker gitu ya, anak anonimus? Enggak, bukan. Apa doyan banget ngeliatin review HP segala macem, padahal nggak beli gitu. Soalnya Gak beli. Gua banget itu. Ngehalu doang. Ngehalu doang. Soalnya dulu bokap kan emang kerja di Ericsson kan. Oh. Ngurusin HP segala macam. Jadi cukup terekspos lah dengan teknologi HP setidaknya. Jadi itu pengalaman, tapi ibu lu pasti gaptek ya, ibu lu itu. Iya. Aduh, Dinoy, ini apaan sih ini? Aku nggak ngerti. Ini WA-nya pun itu biasa, open WA kan ada ini backup memori kan. Ini apa ini nggak bisa buka WA? Mama nggak bisa buka WA nih. Ini apaan ini, Bang? Padahal cuma simpel doang, ngeklik ini udah. Itu makanya. Serius? Tiba-tiba nge-WA. Mama, makan siang, Ma. Apa? Dino tolong ajarin dong dance ini. Sampai kasih videonya. Ibu. Ada videonya nggak? Ada videonya. Coba kasih ke sini. Coba. Screenshotnya aja deh. Iya, screenshotnya aja. Sambil gue nyariin, sambil gue. Iya, coba. Lanjut aja. Gue masih mikir orang tua lu. Gue jujur ya, gue ingat dapat teman dulu. Dia lagi kerjain commission di kamarnya, tiba-tiba dipanggil tantenya. Sini kamu kenapa? Iya tante, kenapa? Sini kumpul sama keluarga, ngapain? Bikin TikTok lah. Sembarangan kerja bikin TikTok. Tipikal banget, tapi kocak sih. Setidaknya masih menghibur sih itu sih. Iya. Oke, kita break dulu deh. Sumpah, goblok banget ini. Oke. Mana? Yuk, ajarin dulu dong. Katanya mau dicoba sama teman-temannya nanti. Rusak. Gua ingat video TikTok ibu-ibu RT RW gitu, kasih dahan gitu. Tangan kayak mau doa, abis itu kanan kiri doang gitu. Abis itu lagu BGM-nya ya toy bye. Oke, kita break dulu ya guys. Lagu kedua namanya Kasih Sayang Kepada Orang Tua. Lagunya Mawang. Oke, check it out ya guys. Ikan hiu makan soy joy. Diam lo. Wah, cengkoknya enak banget itu. Ngalahin cengkok ngalahin ini suaranya Tulus itu. Lu rasain vibratonya itu. Ya, bagus. Cuma gameplay emang. Bantu beda ya otaknya.
Seniman beda, pasti ada artinya itu semua. Entah artinya apa tapi ada artinya. Indonesia. Yang dimana gue pengen angkat ini. Atau lu jelek. Lu nggak pantas begini, lu nggak pantas itu. Padahal orang bebas mau mengekspresikan dirinya apa aja. Contohnya yang gue bilang tadi awal-awal, cowok ngerokok. Biasa kan ini. Cowok cewek milih kayak, ih aku nggak mau cowokku ngerokok, nggak mau alkohol. Nah, dapat nih cowok cakep, putih, bersih gitu, bening. Sayang ngondek, enggak. Sayangnya dia ngerokok sama ngalkohol. Dia bilang kayak gini, nggak apa-apa kalau dia mah nanti bisa hilang sendiri kok. Padahal dia nggak bisa, palingan cuma alibi doang gitu. Padahal pas aja cowok yang kulitnya dekil gitu, gelap gitu kan, bilang ngerokok gitu atau alkohol, udah kayak itu preman itu. Itu kayak itu kriminal gitu, bilang. Ngeselin gak sih kadang kalau orang double standar gitu? Ya, kalau ada yang bilang itu wajar, itu aneh sih. Emang ngeselin banget. Iya, makanya Kalau kayak menurut gue itu. halo, Ser. Lah harus kayak ini. Harus ganteng baru bebas. Lu jelek gak boleh ini itu. Public support tuh lebih gede kalau lu ganteng atau cantik. Iya, bener. Kalau orang kayak kreatif ngelakuin nyanyi gitu atau apapun, lu ngapain suara lu kayak fals dikit nyanyi nyanyi fals tapi dia jelek, bilang lu berhenti nyanyi deh, jelek lu, nggak bagus suara lu gitu. Pas aja yang cantik atau cakep gitu kan bilang, kamu bagus kamu nggak apa-apa kok, itu latihan lagi kok, bisa itu latihan, nanti bisa tambahin ilmu kok, nggak apa-apa, itu masih ada proses gitu. Iya, tipikal itu sering banget sih itu. Aku merasakan kok. Aduh, ada gak sih lu teman dekatnya kayak gitu? Atau lu pernah dapat pengalaman kayak gitu gak? Kalau gue sih enggak sih untungnya, tapi yang temen gue ada pengalaman atau yang kayak gitu? Ada lah, meskipun bilangnya sih bercanda-bercanda, tapi gue ngeliatnya kasihan sih, soalnya mukanya kayak sedih banget, kayak nyanyi gitu kan di zaman sekolah tuh, dulu waktu SMA dia nyanyi kan. Terus kebetulan emang ya mukanya emang gak ganteng lah gitu kan, misalnya standar gitu, standar motor. sorry gue canda ya guys. Nyanyi gitu kan, dia kebetulan suaranya juga nggak bagus gitu kan, udah deh langsung dicaci maki kan, wah gila udah suara lu jelek, muka lu juga jelek, udahlah ganggu pemandangan, cabut gitu kan, sampai ketawa kan yang lain kan, wah udah kayak yang hehehe pengen mati, kayak padahal sebagai teman gue pun dapat pengalaman itu kemarin. Gue pun ini ya, ada orang nge-tag di FB, gue nge-tag meme ke dia kan, orang ini dia kayak apa sih lu, ngeselin lu. Tapi pas ada temen orang gue yang lain, teman nongkrongan gue juga sama dia kan gitu, kita berdua deket tapi dia sama gue kayak gimana gitu. Dia kayak gini, itu lucu banget, apa sih itu, kayak apa lah. Gua kemarin tag lu di meme ini, lu marah-marah, pas dia biasa-biasa aja. Lu dendam apa sama gua lu? Itu. Gua kayak padahal ada caranya lu ngejelasin dengan cara halus dan jujur. Gak apa-apa lu bilang orang jelek pun itu gak apa-apa, nyanyinya emang butuh proses, tapi at least jangan menghina dia. Apalagi yang gak berhubungan dengan apa yang dia tunjukkan. Iya bener. Kalau nyanyi kayak itu apa ya, kayak kisah kasih, dia bilang suara lu fals, coba deh lu kayak gini. Itu masih terasa kasar kan, tapi keras kan, tapi ya masih halus, kasar tapi halus, kayak nggak terlalu ngegas, nggak ngehina dia, kayak suara lu fals coba deh lu kayak latihan lagi bagian sini. Itu malah ngebantu dia dan ngeapresiasi dia, teman gue bisa ngebantu gue nih, makin percaya gitu kan. Tapi kalau tiba-tiba kayak gitu kan, kayak jelek suara lu, turun deh, jangan nyanyi lu, nggak usah. Nah, gitu malah lu ngehilangin rasa dia suka ke hal itu.
mengganggu jadinya. Kasian sih. Sedih sih tapi kayak tapi yang paling kasian sih ini sih yang gue bilang tadi yang nggak ada hubungannya sama sekali kayak serem jelek nih, pasti ada faktor muka lu nih hahaha. Iya. Itu kayak tunggu si Noah kebiasaan semua. Noah ada jangan dark joke diri sendiri Noah. Sering too much. Lo sendiri ada pengalaman gak udah? Kalau gua sih ya awal-awal kalau gua sih dari pertama gua perform nyanyi sih di event-event gitu kan. Nah, tapi makin lama gua alasan gua perform nyanyi bukan gua ngincarin bagus atau kagaknya, gua ngehilangin stage fright gua. Kayak demam panggung gua pengen hilangin. Apa? Kayak tunggu kayaknya lagunya yang kebesaran nih tunggu. Lagu kebesaran. Kecilin dong. Mungkin bisa ditanyain dan yang ada pendengar mungkin punya pengalaman seperti itu juga. Apa kalian pernah dapat pengalaman kayak seperti itu? Kalian dijudge dengan appearance kalian, padahal appearance kalian tidak ada hubungan dengan ini kegiatan kalian sama sekali. Ini si Hyperspace nih dia bilang pernah dibilang tampang lu nggak cocok jadi anak band. Ya cocok jadi apa dong? Soalnya kan si saudara Hyperspace ini kan dari DP dari profile picture-nya aja kan kelihatan kan dia musisi nih kan. Pasti dia pengen gabung band, tapi dia pasti dibilang karena tampang lu nggak cocok jadi anak band kan. Kesana kan kalau anak band kan harus yang cool banget kayak kan, ini tatoan, brewok, badan kayak ini berotot gitu. Yes. Dan pernah dibilang tampang lu dibilang nggak cocok jadi orang Jawa karena mata sipit. Itu juga sipit kok, tenang aja. Itu ngehina gua loh. Gua jujur ya, gua nggak ada keturunan Jawa, gua nggak keturunan Chinese sama sekali, tapi orang tua gua pun Madura sama Ternate. Gua sipit. Gua pernah ingat pas masih TK, SD, gua dikatain Cina hitam. Hitachi ya, hitam tapi Cina. Hitam tapi Cina. Hitam tapi Cina. Gue lancar. Hitachi. Tapi itu emang parah lu. Wah parah. Itu emang teman gue sih. Temen gue yang bilang, iyalah gue kan Hitachi, hitam tapi Cina. Iya, mantap bro. Parah lu. Sumpah gue gak bisa ngekik. Oke lanjut. Tapi astaga, hitam tapi Cina. Atau oke, selain apa mungkin ada yang mau curhat gitu atau pengalamannya mungkin sharing di sini, silakan. Tapi kalau emang mau mau private DM kita aja, nanti kita bacain. Sesi curhat lah gitu, nggak apa-apa. Dan juga kalau kalian mau request lagu, silakan DM gua sama Dinoy. Kalau ada request nanti lagu kalian kita bisa pilih-pilih dan bakal di-play. Tapi jangan merasa kayak ih lagu gua udah request kok nggak di-play-play. Ya kita pilih juga. Kita nggak mungkin putar lagu 8 menitan lebih. Ini si Yosan. Apa? Dia bilang monyet dari kecil karena hormon rambut gue liar. Liar. Ini dipelihara dulu, dijinakin. Dikata keras hati. sorry. Dani dijinakin dulu nih, asli Dani yang dijinakin ya. Gue udah lihat dari dulu sih, entah orang tua gue gagal jinakin gue sumpah. Jujur ya, gue brutal nakal membuat semua orang menjadi gempar. Gak gempar. Tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Haha. Sunggokong. Di Cina how. Di Cina. Bukan. Salah lirik lu. Sunggokong is in the house, gue tau kok. Aduh, tuh dan si Night tuh dan. Oke. Mana. Ini ada nih. Tunggu. Enggak, dia bilang anonimus sih ini. Jadi gua enggak sebutin dulu aja lah. Katanya dia ini. Kak curhat dong. Mama curhat dong.
Enggak. Itu Mama Dede. Pernah ditolak curhat oleh teman, mungkin karena aku jelek atau capek nunggu aku mengetiknya. Ya, ini sih. Kalau padahal kayak dia ditolak curhat, temannya nggak mau dengerin curhatan dia karena dia jelek atau mungkin dia males nungguin ngetikannya lama. Padahal curhat loh. Gue baru pertama kali denger ada yang kayak gitu aja. Astaga. Kayak Ditolak curhat loh. kayak, lu bayangin lu di Mama Dede bilang, Mama curhat dong, nggak boleh, lu jelek. Loh. Aduh. Ada loh yang kayak gitu loh. Iya, gue aneh juga itu. Kalau orang ajar banget. Itu ya. Dan juga ya kalau lu emang ini tinggalin aja dah. Iya, jauhin deh teman lu, jauhin aja deh. Teman sampah itu. Katri. Sampah itu teman. Lagi tuh cancer itu. Aduh, kalau gue relate sih sama si Knight nih yang dia bilang pernah diatur-atur gitu cara berpakaian sama teman. Karena kalau gue juga itu. Kalau gue kan karena suka pakai celana kargo. Dia cuek lah gue kalau berpakaian, jarang rapih gitu kan, yang necis gitu. Dandy. Jadi santai aja. Ya udah diatur-atur, lu ngapain sih pakai gini, gitu jelek coy gitu kan. Tapi gue gak peduli. Biarin ini karakter gue. Ya, gue sih kalau berpakaian itu fashion kalian, terserah kalian mau kayak gimana. Senyamannya kalian terserah. Gua pun jujur ya. Baju gua sama semua. Gua pas packing pun kakak gua udah biasa, nggak kaget kayak ngeliatin gua baju gua cuma hitam semua gitu. Soalnya gua emang nggak suka warna mencolok, jadi gua kadang kayak baju hitam aja. Gua nggak suka yang lain gitu. Hati lu hitam ya Dan? Iya, kulit gua juga. Apa lo? Tambahin lagi nih. Warna pink, gua pernah pakai warna pink, pernah. Dan gue merasa nggak mencocok sih. Gue bukan karena kayak nggak manly apa. Gue jujur kalau merasa nyaman pakai warna pink pakai. Tapi memang gue nggak suka warna mencolok. Hitam karena mager cuci? Enggak sih. Gue sering nyuci. Most likely gue emang nggak suka warna mencolok. Kalau lu Din gimana pengalaman lu yang kayak dijudge gitu? Pakaian. Lu kenapa sih pakai helm terus? Wah itu sering sih, tapi untungnya sih kayak mereka udah nyadar gitu kan. Awalnya sih kayak awal lu ngapain sih gitu kan, freak banget gitu kan. Atau nggak teman-teman SMA gue dulu gitu kan, gila lu nggak berubah ya gitu kan, segitu aja. Tapi gue lama-lama peduli amat, fuck the society man gitu kan. Kayak hidup gua kan. Males gue kalau 24/7 harus nurutin maunya society gitu kan. Ya bukan berarti harus rebel setiap saat ya maksudnya, tapi kayak ya ada saatnya emang gue pengen kayak jadi diriku sendiri, jadi Mandalorian lo. Kayak gitu. Kalau fashion lu, intinya kesenangan lu ya lu sendiri yang urus. Jangan sampai orang yang di luar dari kehidupan lu, yang nggak ada hubungan sama sekali sama lu, nyuruh lu, lu jangan gini, lu jangan gini deh. Padahal itu bukan urusan mereka. Gue kesel jujur kalau orang denger orang ngegosip atau semacamnya kayak itu dia harusnya kayak gini deh, itu urusannya kayak gini deh. Ya urusan mereka lah. Apa sih kalian itu urusin itu? Iya makanya. Kalau yang remeh-temeh gitu, ya udah lah, nggak usah lah diatur-atur. Iya. Kecuali kalau kalian sikap dan etika ya. Nah, kalau sikap etikanya udah mulai kayak ngeselin, udah too much, kalian harus pasti kasih tahu dia. Iya. Kasih tahu ya, jangan dibicarain di belakang. Kalian kalau lihat teman kalian yang ngeselin atau emang attitude-nya udah sampah, jangan bicarain di belakang. Kalian malah lebih sampah dari dia. Kalau misalnya emang dia kalau udah mulai ngeselin, kasih tahu dia pelan-pelan, jelasin kayak cuy, lu harusnya coba deh lu kayak gini. Soalnya ada beberapa yang kesel dengan sikap lu kayak gini. Jujur aja, karena kejujuran lebih gampang dan mereka pasti ngerti. Oh, dia peduli sama gua ini. Gitu. Betul. Dan. Iya sayang, kenapa? Si Serenity unik nih. Dia case-nya beda. Apa? Gak bisa punya teman, katanya aku terlalu glowing dan mereka terlalu burik untuk di sampingku. Gimana ini? Iya ini menarik, dan soalnya nggak selalu orang yang jelek gitu di mata orang-orang
itu yang dibully, tapi kadang-kadang ada juga yang cantik malah kena bully gitu loh. Ada loh. Gua sih ini kalau itu pernah dapat kisah ke gua pernah dapat kayak gitu sih. Gua kadang merasa ini orang tuanya ngeliatin gua dengan tatapan judging gitu. Lu tahu lah tatapan judging kayak gimana? Kayak ngeliatin gitu terus abis itu Matanya ada palunya gitu ya. Iya kayak Oke, habis itu kayak natapin ini kan, kayak diliatin terus kayak habis ditanyain, Dek, kamu dari mana? Orang kamu kayak gimana? Itu udah mulai kesel gitu. Oke, mereka pasti udah nanya-nanyain kayak udah nggak nyaman sama gua gini. Itu kayak Ya, kadang-kadang begitu emang. emang lah orang tua zaman sekarang juga. Padahal kalau soal temenan itu sebebasnya mereka. Iya. Ih, kamu siapa? Bener tuh. Fashion. Tapi biarin aja sih. Kalau Iya. misalnya ada yang ngebully karena terlalu bilangnya nggak usah minder gitu lah sebelah Iya, gue. jangan kalian misalnya kalau dapat kayak ini, dapat momen kalian lu jelek lu peduli amat. Lu siapa? Tapi semisal kalau mereka kayak gini, lu bisa nggak kita berdua bicara dulu? Gua pengen jujur sama lu nih. Lu agak ngeganggu kayak gini, lu mendingan berhenti kayak gini deh. Itu lebih baik gitu. Walaupun emang kayak nyesek buat mereka, tapi at least lu jujur dan gak mau ngebantu mereka gitu. Jangan malah jadian omongan di belakang, itu kesel malah. Di selain itu nih, mamaku pernah lihat temanku terus tanya, kenapa temanmu bajunya kayak lap mama di belakang? Mau marah tapi bener, tapi gimana? Itu gimana dan menurut Dan? Gue bingung nih. Padahal itu malah kayak ya teman-temannya siapa kan, at least lu enjoy dan mereka baik sama lu. Kayak temen lu kriminal gitu, enggak kan? Gak apa-apa loh. Nggak akan ada habisnya sih. Gue jujur diajarin ini. Gue diajarin bapak gue ini, bertemanlah dengan siapapun, baiklah dengan semua orang. Jadi bapak gue pun walaupun dikasih tahu, walaupun kamu berteman sama preman, berteman sama tukang becak, terserah intinya kamu berteman sama mereka baik-baik aja. Jangan ambil negatifnya mereka, ambil positifnya. Gitu. Kamu harus baik buat semua orang. Jangan ngejudge atau jangan ngehina mereka, apapun background mereka. Wah. Tapi Dan, gue mau nanya Dan, kalau karena bagaimanapun juga kita kan manusia Dan, pasti adalah saat ada kalanya kita kelepasan nih kan, malah kita sendiri jadi toksik Dan. Kayak pasti adalah kan ada suatu saat dimana kita secara baik sadar maupun gak sadar kita jadi toksik ke orang. Ya pertanyaannya lu akhirnya sadar. Gak bisa Dan, harus runut. Alah, lama banget sih ini intermisinya. Langsung ke poin aja. Wah, gini nih Dan, beda Dan kita Dan. Bahkan jadi berantem. Apa sih lo maunya? Caranya solusi. Iya apa? Bilang. Bentar, gue lupa. Apa sih kok ngegas lu? Berantem lama-lama. Bentar, jadi ketika lo akhirnya sadar gitu, wah ternyata gue toksik gitu ke dia gitu, apa langkah lo gitu? Pernah sih poin-poin gue di situ, gue pernah dijauhin karena personality gue emang ngeselin. Gue kadang terlalu suka ngegosip dan terlalu suka ngejokes too much gitu, dan gue belajar di situ kayak gue dijauhin karena jokes gue yang too much, terlalu kelewat. Gue nggak ngerti perasaan orang. Gue harus ubah itu. Jadi sekarang gue kalau ngejokes, gue kayak ini udah keterlaluan. Gue langsung sorry deh, canda-canda deh, maaf ya tadi agak keterlaluan gitu. Gue bilang gitu setiap gue ngebuat jokes, walaupun bagi dia itu kayak biasa-biasa ya, tapi bagi gue itu agak ini too much. Gue canda-canda aja lah. Gue bilang sorry agak ngeganggu itu. Tadi bilang padahal mereka iya nggak apa-apa santai. Enggak, gue minta maaf. Gue nggak mau kayak gue santai aja. Enggak, gue merasa itu nggak nyaman, gue bakal minta maaf gitu. Dan juga kalau mulai contoh tuh. Intinya kalau udah lu harus nyadar jokes lu di mana yang itu udah nggak nyaman. Contohnya ya, jokes soal Chinese. Gua kan kayak Chinese gue bilang, wait, itu sipit udah nggak canda
lu mata lu kok minus? Chinese ya? Enggak, gitu, sorry, gue bilangnya, sorry, enggak, canda aja, sorry. Gitu. Nah, itu contoh gua ya? pasti kayak gitu. Iya, contoh. Itu pasti gua kayak gitu. Ya, gua itu agak too much, dan itu walaupun konteksnya bercandaan, tapi itu udah ofensif dan gua nyadar itu ofensif, dan makanya gua minta maaf. Gua nggak mau orang nggak nyaman sama gua pengennya silakan, lu mau berteman sama gua silakan, jangan buat gua kesal, tapi itu aja. Gua belajar dari bapak gua, soalnya bapak gua udah pernah berteman sama mantan napi, preman, pernah tukang narkoba. Dia pernah berteman sama mereka dan santai-santai aja kok. Menarik. Gua senengnya itu dari bapak gua. Lu dapat kah? Adakah ceramahan dari bapak lu soal temen Din? Banyak sih. Coba yang paling berarti buat lu. Masalahnya bokap gue tuh suka bercanda, jadi kadang-kadang gue suka bedain mana yang serius mana yang bercanda nih. Iya, itu bapak gua kayak gitu juga, ngeselin. Jangan-jangan bapak kita sama. Waduh. Selama ini kita menjalin Kakak Dinui? adik. Kakak. Tapi Wah, gimana jadi Din? agak kesel. Pak, sebenarnya sih ya standar aja sih kan. Gini, Berteman sama standar Dinui. gitu. Dinui. Gitu. Kamu tahu kan kadang-kadang kamu gak suka kalau diginiin sama orang, digituin sama orang. Jadi kamu tahu kamu gak suka digituin, ya Harus kamu jujur. jangan melakukan hal yang sama gitu ke orang lain. Gitu. Misalnya nih, kamu tidak suka cabe. dibanding-bandingin gitu, misalnya Hmm. dibanding-bandingin gitu kan. Ya kamu juga jangan sampai kamu ngebanding-bandingin anak kamu nanti atau orang lain dengan orang lain lagi gitu. Contohnya begitu. Jadi sadar diri aja sih. Dia sih sadar diri dan lu aplikasikan itu ke orang lain juga gitu. Mantap sekali, super sekali. Super. Mau Harus sukses? Mau sukses? Gue pengen dibuat candaan pas ulang. Tapi Pak, aku nggak mau punya anak gitu. Gitu. Wah itu kayak bakal gue bahas sih nanti sih. Itu Ntar gua kita nggak tahu bahas soal kekeluargaan lagi bentar lagi ya. Kita break dulu lagi dah ini. Satu lagu requestan dari teman kita nih, Let It Out by Full Metal, dari anime Full Metal Alchemist Brotherhood. Kita denger dulu ya guys. Gua MQ dulu. Gua cek lagunya, oke, gua remove kan. hampir denger Mawang lagi kita. Hampir denger Mawang. Oke. Kita dengerin lagu dulu ya guys. Let It Out, check it out. Oke, halo. Teman-temanku yang cakep. Ganteng. Yang suka main congki. Apa kalian bisa disayang seperti temanku yang baru kawin? Goblok. Oke, masuk ke pembahasan kita lagi, Toxic Culture Indonesia. Nah, gue pengen angkat nih hal-hal yang dianggap tabu buat rakyat Indonesia. Pertama, yang paling hal-hal normal dan membantu tapi dianggap tabu di Indonesia. Sex education. Bagi kalian yang tidak mengerti, sex education itu sangat penting buat menjaga anak-anak kita dari pelecehan dan kayak penyakit-penyakit kelamin gitu. Jadi kita diajarin siapa yang boleh pegang kelamin kita, apa itu konsen, cara mengebersihannya kayak gimana, itu kita diajarin semua. Tapi sayangnya buat orang Indonesia itu, gak boleh ajarin anak-anak itu seks, gak boleh ajak seks, itu maka masih kecil, jangan diajarin seks. Padahal sex education itu bukan literally seks. Kita diajari cara kita menjaga kelamin kita biar kita siap pas dewasa nanti, bukan kita bakal ngelakuin langsung gitu. Kita diajarin cara yang benar. Iya, nggak praktek. Paling nggak kalau praktek pun diajari masang kondom doang sih. Kayak peralatan alat ini. Kontrasepsi.
Iya, bener. Hmm. Itu dia ajarin semua. Gak dikira, kamu buka baju. Ini, kamu buka baju, depan, lakuin. Enggak gitu, what the hell? Kalau itu gue ngerasain sih. Ya, lu pernah gak sih? Coba jelasin. Jadi dulu kan gue emang di sekolah kan dulu apa? Ya, lu pernah emang sekolah. Ngajar. Oh, ngajar. Ngajar. Oh, ngajar. Di mana nih? 2 tahun lalu. Ada lah di SMA di Jaksel. Sama SMK. Wih. Nah, terus apa? Ya? which is gitu kan. Nah, jadi waktu gue di sekolah itu which is masih anak sekolah ya. Which is gitu. real riches gitu. which is real riches. Jadi kan gue juga join ini kan gabung apa Kampung komunitas, Inggris. apa Lentera Sintas Indonesia. Aha. Itu kan emang bergerak sosialisasi pemberantasan apa kekerasan seksual gitu kan. Ya, jadi waktu kan apa MOS sekarang tuh MPLS itu kan apa? Gue juga ini kan masukin program itu juga kan ke waktu MPLS itu ke siswa yang baru. Nah, terus siswanya antusias gitu dan mereka udah paham itu juga kan kayak ya emang harus gitu loh. Nah, tapi waktu itu kan waktu orang tua yang datang ngejemput itu ada yang protes. Ini kenapa anak-anak saya gitu kan masih SMA udah diajarin kayak ginian gitu kan. Makanya marah-marah gitu kan bapak-bapak gitu sama ibu-ibu gitu. Ini nggak etis, ini itu tuh nggak sesuai dengan agama segala macam bla 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 bla. Itu sampai gue sama teman-teman gue tuh sampai harus ngejelasin dengan sabar banget gitu kayak kesel banget tuh pengen nonjok sebenarnya tapi kan kayak iya emang gue ngerti. Iya, jadi gitu ini, aja banyak kok itu penting buat keamanan anak Anda gitu. Gue pun gini ya, gue kasih tahu ke kakak gue, kan gue udah punya keponakan udah mau 4 bulan. Nanti gue bilang misalnya dia udah besar, coba ajarin dia sex education dan semacamnya itu, ajarin dia. Soalnya itu buat jaga diri dia, takutnya dia kayak nggak tahu itu apa stranger danger itu apa, cara ngebersihinnya apa. Takutnya ada kayak gurunya atau mungkin dia di mana ada orang tua, orang nggak jelas gitu, orang dewasa nggak jelas, tiba-tiba nyentuh dia, itu dia bakal nggak tahu dan itu harus diajarin cara nyikapinnya. Dan yang gue khawatirkan juga sih karena ajarin ya tentang etika dalam melakukan hubungan seksual juga akhirnya malah itu jadi toksik juga karena banyak anak-anak juga nggak ngerti, nggak paham tapi penasaran kan. Iya, langsung ngelakuin sembarangan gitu. Iya, langsung colok udah selesai gitu. Padahal ada yang namanya malah melecehkan. Iya, melecehkan, kadang kayak nyentuh sembarangan atau kayak nyolek gitu. Padahal masih kecil. Iya. Gua pernah ya lihat anak masih SMP udah sentuh-sentuhan peluk-pelukan gitu depan publik. Cowok cewek lagi. Kalau cowok sama cowok nggak apa-apa peluk-pelukan mah, kan temen gitu. Tapi kayak ini bromance. Kalau bukan. Tapi kayak ini. Kalau bromance ya sih. Tapi kalau cewek cowok peluk-pelukan di publik. Dan itu samping perempuan itu kayak udah apa sih kalian masih kecil gitu? Masih sekolah kalian masih bawa kencur sok-sokan semesar-mesar depan gua. Kata Noah tuh. Iri dikit, tapi gue mostly kayak nyadar ada kesalahan di society kita. Wih, joker gitu. Tapi emang ini salah, ini tidak normal. Anak sekarang harusnya ini kalian nggak apa-apa mau pacaran asalkan kalian ngerti ini publik, kalian nggak harus gitu. Jangan samakan ini di film-film yang kalian tonton. Di Indonesia pun lu ciuman di publik gak boleh, lu pelukan pun gak bisa, jarang, gak boleh itu. Peluk-pelukan kayak ini sampai masa peluk-pelukan sampai apa lagi peluk-peluk cium-cium pipi kanan pipi kiri itu gak bisa. Harus kalian cari tempat yang pas. Kalau kata mereka suka PDA, personal PDA public display of affection gitu loh, menunjukkan sayangnya di publik. Amin, nggak apa-apa kalian mau salaman apa jangan-jangan itu, tapi at least jangan sampai kayak salaman deal ya pak gitu. Iya. Apa nggak kayak ini kayak jangan sampai kayak pangku-pangkuan di publik itu sayang-sayangan gitulah, kayak at least kalian nyadar gitu ini publik. Ya, tahu batasan lain. Iya.
Gue nyadar loh setelah itu gue nyadar seberapa rusaknya generasi muda sekarang. Wah, gue kayak tua banget. Oke, boomer. Ayo, semua tulis oke boomer. Oke boomer sambil mention Dani di podcast chat. Gue ngajar. Oke, Gue masih muda ya. Gue masih 20 tapi udah nyadar itu nggak boleh. Itu kayak at least kalian jangan gitu. Kalian masih muda. Kalau kalian udah dewasa terserah mau kalian mau apa. Kalian masih muda, masih sekolah. Masih harus jenjang-jenjang karir kalian masih panjang, masih belajar. Tapi kalian udah sok-sokan mau pacaran mesra-mesraan di publik itu salah. Betul. Lu kan kayak situasi nih. Kalian, lu nih Din, jalan. Tiba-tiba ada anak-anak masih SMP sama SD kelas 6 gitu, SMP kelas 1, SD kelas 6. Di sebelah lu, lihat. Habis itu jalan-jalan, mami, papa mau kerjain PR ya. Mami mau ngontek gak? Reaksi lu kayak gimana? Ngakak sih, gue langsung ngakak. Gue bisa nahan ngakak kok kayak. Terus dia bingung, terus dia malu sendiri. Gue kayak ini loh, gue pernah ingat loh ini. Ada post di FB, mami, papa mau sekolah dulu ya. Oh iya pak, gitu. What the fuck? Aduh. Tapi sumpah sih itu gue bakal ngakak sih kalau misalnya ada kayak gitu beneran depan, di samping gue itu. Gue bakal ngakak. Oh, kalian masih bau kencur. Aduh, anak SD, iya bener anak SD depan papa. Mami papi gitu bilang, gua pun kalau pacaran gak mami papian. Gua paling Bunda? apa? Enggak lah. Parah. Enggak, gua paling ini. Paling biasa beb itu doang, beb. BEB. Buang air besar. Kirain BAB. Beb doang itu. Bukan BEP, beb, BEB. Cok. Kasar banget tuh. Aduh. Mungkin gitu panggilan doang. sayangnya kayak gitu kali. Cuy. Cuyung. Ini kayak teman gitu, kita pacaran kayak teman juga sih. Tapi kalau emang udah ada kayak kencan atau pasti kita ya masa-masakan juga gitu. Tapi kalau kalian masih SD, SMP, masih sekolah, udah mesra-mesraan, ih, pengen gua, Ya kalau mesra nggak apa-apa lah ya, asal tahu batas aja. Asal jangan mami papi atau masih apa sekolah, berlebihan pegang-pegangnya gitu ya. Iya. Mama. Kalau gantengan tangan. Papi udah kerjain PR nih. Pap dong, wah. Wah. Iya. Tuh lu dibilang dengki dan. Hah? Gitu. Apa mana? Maksudnya kalau misalnya ya nggak apa-apa sih SMP, temen gue atau SMP juga ada pacaran sih gitu kan. Cuman paling ya masih wajar sih, paling kayak jalan-jalan gandengan tangan, ya udahlah ya gitu kan. Gua pernah masih SD pun gandengan tangan sama cewek biasa-biasa aja, gua gak mesra-mesraan. Kakak gua, ibu gua kok. Biasa. Biasa aja kok. Ya, kecuali kalau tiba-tiba ini ya apa ciuman gitu. Lu ngomongin keluarga gua, diam lo. Diam lo. Diam. Bukan, kenapa gue ngomong keluarga lu maksudnya? Maksudnya kalau tiba-tiba lagi jalan-jalan gitu kan masih bocah, masih sekolah. Oh, masih gitu, konteks tiba-tiba. ini ya, masih konteks ya. Gua kirain kalau gua ini soalnya gua pas ngomongin ini gua jalan sama ibu gua atau sama kakak gua nih, lu parah lu ini. Ya Sweet kali. home Alabama. Gue bukan Sweet Home Alabama ini, tenang aja. Iya, maksudnya kalau tiba-tiba ciuman gitu kan, ya itu baru kayak bro, what's up bro, ini tolong di publik. Ini paling di warung makan gitu, kita lagi di kantin gitu kan, tiba-tiba ada ciuman. Heh, kasihan. Papa ini Ikutan. geblek, bukan. Oh bukan. Sini cowoknya saya cium, gitu. Iya, saya mau cium cowoknya, gak boleh. Cewek overrated gitu. Cewek overrated. Kamu jealous ya? Payah. Sumpah. Ini kita semakin lama semakin dikira gay, Din. Berhenti deh. Sumpah, berhenti deh. Berhenti. Sumpah parah. Aduh. Astaga. nunggu come out Tapi aja. ya tapi ya emang agak gimana ya zaman sekarang. Karena parental guidance juga mulai kurang sih. Kebanyakan juga anak sekarang, gue lihat loh, anak
SD masih 7 tahun, HP udah Xiaomi. HP gua sama HP gua sekarang Xiaomi Redmi Plus. Bilang, "Weh, itu gua HP kayak gitu gua cicil loh." Baru lunas setahun. Weh, ini anak masih bau kencur masih kelas 3, kelas 4, ini masih 7 tahun udah punya HP kayak gitu. Wah, parah lu. kata si Knight nggak boleh iri Dani. Bukan iri, kayak ini loh. Orang tua terlalu nggak perhatiin anaknya. Intinya dia mau puasin anaknya. Oke, lu puasin, lu senangin, tapi kasih batasan juga. Aduh, enggak. Ya paling gini sih kalau misalnya gue jadi orang tua sih. Yang namanya HP kan kayak zaman sekarang kan, emang udah emang lu semua tua. informasi kayak. Lu 27 kayak Black. Gue 27 tuh 20 tahun yang lalu. 47 sekarang ya. Iya. Gue 20 tahun yang lalu gue. 40 gue. Udah tua gitu. Ya udah tua ya. Jadi anak-anak sekarang. Enggak 47 lah soalnya kayak gitu. Tua amat. Ingat anak-anak, tetaplah di jalan setan. Iya. Tapi ya bener kalau kata Knight ya menurut gue juga sih kita kan masih belum ngerasain jadi orang tua kan, dan pasti challenge-nya bakal beda juga kan dengan orang tua kita gitu. Untuk urusan HP dan alat-alat elektronik lainnya yang berhubungan dengan media sosial dan internet, itu pasti kita harus belajar banget sih gimana cara menghandle itu ke anak nanti. Yang itu gimana? Yang gue bilang tadi, parental guidance sekarang udah mulai kurang. Ada loh kasusnya anak main Mobile Legend, dia beli diamond pakai Telkomsel kreditnya ibunya sampai 3 jutaan, 5 jutaan. Lu pernah gak sih lihat di FB itu? Yang mana? Anak-anak beli diamond Mobile Legend pakai Telkomsel itu sampai 5 jutaan lebih loh, orang tuanya nggak tahu. Iya. Parah banget loh. Nah itu harus dididik gitu. Nah itu tuh yang harus kita didik tuh yang kayak gitu tuh, dan supaya orang tuanya kadang terlalu manjain jadinya kayak gitu udah. Itu nanti kita bakal ngerasain sih Dan. Iya. Tunggu, hold up. Kayak gimana nih? Lu nikah sama gua gitu? Waduh. Yuk, lu nggak usah. Lu dengan keluarga lu sendiri, gua dengan keluarga gue sendiri gitu. Iya benar. Sama anak kita ya nanti pas kita udah berkeluarga ya. Oke, sebelum kita semakin gay, kita bakal break dulu. Oke, lagu kedua. Tunggu ya. Oke, lagu kedua ini AC/DC Thunderstruck. Kita dengerin dulu lah. Oh, lu parah banget. Kita makin lama makin gay ya, Din. Padahal kita straight. Aduh, oke lah. Aduh. Ini bot kenapa lagi ngebug nih? Wait. Nah. AC/DC lagunya berubah ya, genre-nya. Nah ini, dah. Oke, dengerin dulu ya guys. Bye-bye. Ya, dari AC/DC, temannya Cars dan temannya Cars sama ini Afdol, salah. Bukan. Salah. Siapa ya itu yang apa? Wamu. Oke. Bayangin ada dewa kuno namanya AC/DC. Iya itu, sumpah Raki itu emang Jojo. Oke. Iya. Nah, pembahasan ini udah mulai habis nih. Kita free talk aja lah, gimana? Gua pengen juga announcement dikit, penjelasan dikit sih. Gua pengen announcement kayak ini. Gua kan nanti hari Senin gua berangkat ke Surabaya. Jadi kemungkinan podcast hari Selasa. Bukan kita berdua ya guys. Gua sama Dinoy nggak podcast hari Selasa nanti. Siapa itu? Tetangga gua kedengeran deh. Wow! Jangan jasak. Kedengeran ya. Tapi ya hari Selasa nanti bukan gua sama Dinoy podcastnya guys. Karena besok
si Seren mau ambil jadwal hari Selasa aja karena dia lagi sibuk hari Minggu. Jadi dia ambil hari Selasanya. Dan nanti Kamis bakal nggak ada podcast. Jadi horor-horornya lagi pause dulu nih. Istirahat dulu. Nanti balik lagi podcast hari Sabtu. Nah, jadi ya libur dulu lah, podcast talking session nggak ada dulu buat hari Minggu nanti. Ya minggu depan nih. Weekdays aku sama Dani mau vacation dulu berdua. Pala lu, gua yang pindahan geblek. Lu ngebuat lu buat kita makin homo, geblek emang. Ya, aku tahu kok. Kamu bisa malu-malu gitu dong. Tapi ya ini, gua rusak emang. Tapi ya alasan gue nanti ke Surabaya pun pasti gue kepikiran banyak-banyak topik lagi. Dan mungkin topik yang kemarin yang hari Kamis kan kita ngecek-ngecek tempat penampakan lagi, foto-foto penampakan. Bisa lagi gue minat sih nanti pergi jelajah ke tempat-tempat bersejarah. Nanti malam-malam gue foto di situ. Gue cari tempat-tempat yang bersejarah atau tempat-tempat yang terkenal mencekam. Gue pengen foto tempatnya. Nah, bisa kita review nih pengalaman gue di sana kayak gimana gitu. Dan juga di temboknya bagus ya guys. Temboknya ini. Wah, ini apa? Apa ini? Apa ini gitu. Wah, ini kayu pohon oak ini. Lu bayangin konteksnya kayak, wah, ini apa ya? Bingung sendiri kan. Mamam. Tapi gimana soal topik gini, topik podcast misalnya pasti ada waktunya topik podcast ini bakal habis. Kalian sebagai pendengar mungkin kalian ada topik yang kalian mau bahas buat podcast atau mungkin ada saran buat kita, silakan kalian masukin pendapat atau topik kalian di request topik aja. Silakan kalian mau tanya-tanya apa, bebas. Yes. Mungkin kalian mau bilang kayak, coba ngomongin ini, coba kalian bicarain ini, coba kalian gibahin ini, gitu kan, bebas. Iya, tinggal kita aja milih nanti mau topik apa yang mau kita angkat. Kita bilang ini ke Dok, kita ini cuma jaga-jaga kita kehabisan topik sih, kita malas juga cari topik. Enggak sih. Aduh, topik apa ya? Tapi itu pasti kalau misalnya ada topik, pasti kita research lagi kok. Contohnya ini gua tadi lumayan research yang dimana itu research namanya gua buka Facebook, cari tulisan, oke, pengalaman udah. Itu. Karena setiap topik pasti kita research semua kok guys. Ya, kita tidak sembarangan kok. Iya, kita cuman yang tempat kita research kita tidak tahu itu benar atau tidak. Tapi tenang saja, kita tidak akan menyesatkan kalian. Iya, kita tidak menyesatkan. Kan kemarin yang G30S kita saling belajar gitu kan, pengalaman yang kita lewatin seberapa. Oh, itu salah semua dan itu gue ngasal sebenarnya. Iya, itu sebenarnya kita udah di lapas ini. Iya, fabrikasi sejarah itu. Iya itu, ini kita berdua bentar lagi kita dieksekusi nih. Nanti gue besok kan naik pesawat, nanti gue diracunin itu. Seperti seseorang yang gue gak mau sebut. Waduh, sensitif nih. Udah. Ntar pesawat lo nyasar lagi nyampe malah ke Kongo gitu kan. Tapi jujur ya, gue pas beli tiket itu gue kaget. Ada tiket Sriwijaya 500-an. Wow banget loh. Dapat tiket Sriwijaya Air 500. Itu gue beruntung banget, Jir. Kan jadi murah juga dan karena kondisi juga sih dan. Yoi. Ke Surabaya. Iya, bener nih, enak banget ya sekarang kondisinya. Enggak. Enak nih guys buat traveling. Yoi. Sampai sana batuk-batuk gitu. Alhamdulillah kan negatif kan. You got corona. Iya, gua kemarin ini pas swab test, gua nungguin hasil swab test gua kayak anxious gini gua, semisalnya gua negatif kayak gimana ini. Gua udah prepare sih gua, oke, gua negatif pasti kayak gua karantina 2 minggu lagi di rumah semacamnya. Tapi pasti ada anxious lagi walaupun kita udah prepare pasti ada anxiousnya gitu. Anxiety masih muncul. Jadi kadang kayak gimana ya, aduh, gue pengen pindah tapi masih lama ya. Dan alhamdulillah pas gue keluar, Mas, Anda negatif kok Mas. Tapi HIV positif, waduh, enggak. Wow. Gak heran sih Dan, gak heran. Pengajar. Tapi ya gue seneng ya, itu langsung gue kemarin pergi urusan nasi ini dan gue merasain di situ gue udah mulai mandiri sekarang. Karena gue pertama kali ngurusin berkas-berkas gue sendiri. Gue tidur,
Nggak tidur sih sampai pagi tuh. Hari apa ya kemarin itu? Hari Sabtu, Jumat ya kemarin. Ya, intinya hari Kamis selesai podcast, Kamis podcast selesai. Gua nggak tidur sampai pagi hari Jumat. Gua langsung jam 7 gas ke puskesmas, gua nunggu hasil laboratorium. Gua nunggu sampai jam 12, hampir sholat Jumat. Gua pergi ke masjid. Di masjid gua dapat info. Mas, Anda negatif kok mas, silakan nanti urusinnya di Dinkes Makassar gitu. Nah, gua langsung pergi urus. Gua itu urus dari jam pagi sampai jam 3 sore. Semua sendiri, gue nggak tidur. Pas pulang gue langsung tidur, gue capek banget gitu. Tapi gue di situ nyadar, wah, gue udah mulai dewasa sekarang, gue mulai sendiri gitu. Dan gue harus siapin diri gue nanti di Surabaya lagi, soalnya gue tinggal sendiri di sana. Masih sama keluarga sih, tapi gue nge-handle diri gue sendiri. Gak ada yang kasih dua, jangan gini, jangan gitu, jangan gini, jangan gitu. Ya paling saran gue sih justru di Surabaya yang lu harus lebih hati-hati sih Dan. Beda sama di Makassar, Surabaya kan pernah jadi zona hitam juga. Nah itu dia. Biasanya HIV lebih marah ke kaum homoseks karena kurang penggunaan pengaman. Padahal gini loh, teman gue yang homo, yang gay kan, Dino ini dia pakai pengaman kok. Bukan. Enggak, tapi ada sih teman gue yang emang gay kan, tapi dia ngelakuin gitu ya masih pengaman kok. Cuman emang kebanyakan orang itu pengaman cuma buat hamil doang, itu jagain hamil, nggak penting itu. Nggak mungkin hamil kan kalau homo gitu ya. Yang nggak gitu juga pengaman bukan gua. Bukan gua. Gua lama-lama dikene bener. Sumpah. Oke, kalian tebak. Gua straight atau bi? Atau homo? Serius. Tuh, jawab. Sudah jelas. Ya Allah. Pertanyaan bodoh. Iya, gue salah sih nanyanya. Soalnya pasti gue dihina sih, pasti. Podcast ini emang hostnya nggak dihargain sama sekali, sumpah. Brengsek emang ini, pendengarnya kurang ngajar semua ini. Serius tiba-tiba lesbi nyasar. salah kelamin. Aduh. Tapi gue straight, gue masih suka cewek kok. Tapi ya kan? Gitu sih, mas. Nanti kagak gitu ya. Tapi ya gitu sih. Emang kebanyakan orang mikir yang homo awam gitu kan, kayak ngerasa itu kondom itu nggak penting, itu cuma biar gak hamil doang kan. Gua kayak pakai pantat, nggak mungkin hamil gitu. Enggak. Padahal kondom itu pengaman buat kalian tidak dapat kayak yeast infection atau penyakit kelamin gitu. Itu gunanya kondom. Itu makanya sex education penting di Indonesia. Ya, karena selain sebagai alat kontrasepsi, kondom juga bisa berguna sebagai alat untuk menghindari penyakit kelamin. Iya. Nah, kalian kalau nggak ada masker pakai kondom aja gitu. What? Hold on. Wait a minute. Gimana caranya lu pakai juga ke mulut? Lu tiup di kayak balon gitu ya, terus lu tempel ke muka lu gitu. Aduh, mungkin tolol. Tapi ya itu dia guys. Nah, intinya hari besok langsung transisi ya. Jadinya besok nggak ada podcast. Hari Minggu nggak ada podcast dari Serenity, tapi hari Selasa dia bakalan bawa podcast hari Selasa nanti. Pengalaman yang mana nih? Yang mana nih? Yang bahas yang tadi alat kontrasepsi itu ya enggak lah, sembarangan. Enggak pernah. Gue cuma tahu ya karena belajar lihat dari pengalaman teman gue gitu, lihat. Nontonin teman lu Dan. Kok serem ya Dan? Sumpah apa sih kalian? Males gue jadi. Ini makanya gue butuh liburan dari podcast ini. Stres ngarepin kalian semua. Males semua. Aduh. Ya Allah. Tapi kembali nih, ngomongin soal topik podcast. Bagi kalian topik podcast yang menarik tentang apa dulu nih?
Gue pengen loh, jujur, gue kasih tahu nih podcast topik yang gue simpan buat kalian. Gue pengen ngebahas tentang financial management yang lebih dalam lagi. Gue pengen ngebahas itu. Dan mungkin kita bisa dapat tamu yang dari pengalaman finansial gitu. Gue pengen ngangkat itu. Lu Din gimana? Topik yang lu buat kita, buat podcast ini yang lu pengen bicarain? Nah, kalau saya sih yang ringan-ringan saja, yang hobi seputar hobi, mungkin seperti fotografi atau bernyanyi, atau mungkin juga cosplay, atau Seputar mungkin kreatif juga ya kreatif. Sesuai nama Raditya situ. Bisa sih. Nggak bisa, tapi ya itu duitnya, itu pasti harus bayar. Nah itu dia. Bisa, tapi nggak Bisa. bisa juga gitu. Bisa karena emang ada koneksi dari bos kita. Tapi susahnya duit. Iya. Oh, dan hobi makanan lu mungkin bisa bahas kuliner dan. Ya bisa. Gue hobi masak kan juga. Gue kemarin pun habis masak cheese balls. Ini nih, gue post di sini gambarnya. Banyak makan bukan masak. Oh, dan lu kan juga ke Surabaya. Mungkin nanti lu bisa tanya-tanya tempat wisata kuliner yang enak di Surabaya kayak gimana. Ntar gue jelasin yang di Jakarta mana aja gitu. Kayak menarik tuh dan. Itu salah foto. Salah. Bukan salah. Itu apa? Dan gue pengen ngebully dan sebenarnya kan. Salah. Itu. Ada itu entah siapa itu gak kenal. Itu yang gue masak itu. Itu yang gue masak tuh. Sip. Itu gue gara-gara foto itu jadi gak fokus ya. Jadi itu lawan. Ini gue nggak biji. Itu. Lu nggak buat apa sih? Tapi ya itu gue emang suka masak ya. Bisa lah kayak wisata kuliner dan mungkin harus bisa sih kita nge-review gitu, ngebahas tempat-tempat wisata gitu. Bisa. Tapi mungkin dari pendengar kalian tertarik ngebahas topik apa? Kalau gue sih ya kita usahain aja. Kalian tidak pernah lihat podcast pembawa hostnya dibully sama pendengar kan? Ini anti mainstream ini. Oke, fix hari Selasa tuh. Wisata kuliner anak-anak Ethiopia. Halo Jean-Pierre Tetean. Ya, Dani sepertinya diculik. Ada loh yang versi colornya ada yang warnain. Nih gua share nih. Internet gua bermasalah. Kenapa Telkomsel bermasalah jam gini? Ya, tidak tahu. Telkomsel. Dan kita juga bisa ngebahas ini sih, kayak beberapa topik kayak pengalaman voice actor lah. Kita nggak perlu tamu kalau itu. Soalnya ya gua voice actor kan, Din. Jadi kita bisa ngebahas lebih dalam gitu, lebih jelasin. Mungkin ada yang suka hobinya voice acting atau pengen mendalami voice acting, bisa kita bantu gitu. Sebenarnya sih pertanyaan gini, kalian lebih suka topik yang kreatif atau mungkin yang berat atau mungkin yang anu lah pokoknya. Kalian lebih suka yang mana? Ini namanya mau jadi bahas Pierre Tendean. Sih udah ngelihat ini, gua ngelihat emang paling suka hari Kamis itu paling rame, yang paling banyak suka. Soalnya itu hari Kamis emang topiknya memang menarik kan, horor. Hobi makar. Aku sih bisa mendengar Dani sudah dewasa. Emang gue dewasa. Cie, Mbak Lui. Ini apa? Fokus. G30 tes udah lewat. Kenapa jadi Stalin tiba-tiba? Kita Stalin itu. Aduh, gue udah hilang sih meme-nya tuh, ada yang Photoshop Stalin tapi gambar bodinya six pack gitu. Din, lu take over dulu ya, Din. Gua DC dulu ini, gue cek dulu ini. Tunggu ya. Oke. Tunggu ya, guys. Dinu take over dulu. Ya, akhirnya saya berhasil mengkudeta Dani, teman-teman. Hahaha.
Apa? Oke, Lu? ini aja. Zain Joseph Stalin, Zain Malik. Dan aduh. Nggak, tapi ya kalian lebih suka coba kalian fokus dulu sebentar. Kalian lebih senangnya itu lebih tertarik itu untuk bahasan yang ringan seperti yang kreatif kayak tadi yang voice acting atau mungkin hobi-hobi lain kayak fotografi atau bernyanyi gitu. Atau kalian lebih suka topik yang berat seperti politik, hukum maupun apa namanya? Ekonomi gitu. Tapi yang pasti kita nggak bakal bahas ideologi karena terlalu berat dan religion. Gitu. Mau beli dulu beli peluru. Beli apa deh? Peluru? Buat ini nih. Itu apa deh? Pistol om. Pistol? Buat apa pistol? Buat bangunin Siapa yang lagi tidur? istri saya. Istri sehat. Nggak capek. Oh nih. Dan pengen sih gua juga ini. Kalian suka nggak sih ngedengerin drama kayak ini, voice drama gitu? Gue pengen buat konsep storytelling tapi ada yang memeranin juga. Ada narator dan ada gitu. Yep. Bisa Jadi kayak lah ya. gitu. Kayak drama radio zaman dulu tuh. Iya. Kalau kata Kasih si sound effect dulu. hyperspace. Kalau kata hyperspace. Kalau G sih kayak pembahasan gimana cara menghemat dan atur finansial, tapi yang ringan aja. Iya bisa, itu gue bisa angkat itu. Gue bisa, karena gue ini ya, gue udah belajar. Ya gue udah bakalan sendiri, nanti gue jadi belajar kayak financial management itu apa, black period itu apa, cara ngatur duit biar kita lebih hemat gimana, cara kaya dengan gampang itu gimana. Itu gue udah belajarin itu semua dan gue ngerti. Gue kasih info aja, black period itu penting guys. Black period itu dimana kepentingan kita berkurang, kita cuma fokus ke dua kepentingan kita doang. Soalnya kepentingan manusia itu ada 5. Sumbangan, keseharian, utang, investment, dan ini apa lagi satu, sama apa ya tadi gue buat sebutin apa aja, gue lupa jadinya. Pesugihan? Bukan. Oh bukan. Apa tadi ya? Utang, investment. Apa lagi tadi? Itu apa, kepentingan sendiri. Iya sama ini foya-foya kita. Yang terakhir foya-foya kita. Nah itu 5, kita fokusin cuma 2. Kepentingan diri, kepentingan hidup kita sehari-hari, sama utang. Itu. Tapi kalau kalian nggak ada utang jadi 4 doang kan. Jadi kita fokusin sama investasi sama ini. Investasi sama keseharian aja. Itu yang kita harus fokusin. Itu namanya Black Period. Kalau Black Panther apa dah? Black Panther yang udah meninggal sih. Iya. Ya, kan karakternya masih ada dan. Iya sih. Apa? Nggak apa, hasil pesugihan diinvest ke Bitcoin. Nah, itu juga bisa diangkat dan. Hasil ini pembahasan apa ini? Pembahasan apa dulu ini? Itu pesugihan harus invest ke Bitcoin itu mengapa mengkombinasikan kearifan lokal apa cara mendapatkan uang dengan kearifan lokal dengan teknologi dan atau mungkin kayak online bisnis gitu ya, kita bisa bahas juga itu. Tapi itu berat gak sih? Kayak binomo gitu. Hebat AI. Hebat AI. bener sih. Aduh. Tapi ya oke, Pusing, kita break dulu ya. Kita lanjut pembahasannya soal topik bentar lagi. Kita break dulu lagi satu dan itu sebentar bakal terakhir. Intinya kita kasih tahu hari Minggu nggak ada podcast. Selasa bakal di take over sama On The Wave, podcastnya Serenity sama Nevermore. Dan hari Kamis kita libur dan hari Sabtu kita balik lagi Telton Session. Oke? Sip. Lagu ke selanjutnya gua cek dulu tadi apa ya? Ada nih dan tuh ya. Ada. Oh iya. Lagu Yang ini. Iya, yang mana? Nah, sip. Lagunya
Sunday Best Arab Gokil Ngawur. Ini apa? Kita tidak tahu. Kita bakal dengar lagi aja. Sip. Enjoy ya guys. Ikan. Hehehehe. Ya, terima kasih atas request lagunya ya yang cukup unik. Iko. Best Arab Gokil Ngawur. Trio ya. Wah, astagfirullahaladzim. Iko. Gus. Semongko. Tarik mang. Tarik sis. Allah. Ya. Jadi Astaga. penutupan ya Dan. Iya. Ya, dadah semuanya. Bukan kayak gitu. Tunggu dulu, kita pas-pas dikit aja, santai-santai dikit. Nanti lagu terakhir mungkin dari gua aja. Atau mungkin lu Din, lu mau request apa? Enggak mau ah. Lagu Oke, gua aja kalau gitu. Ya, palingan lagu favorit gua lah. Lagu dari Jojo. Dari Stan Jojo aja. Tapi ya, oke. Kita ngebahas dikit soal mungkin podcastnya ini mau kayak gimana lagi nanti. Mungkin ada pembahasan apa atau mungkin kayak ada komentar dari pendengar? Ada pesan dan kesan dari para pendengar untuk kami. Kan ini para podcast host. udah 1 bulan kan? Udah 1 bulan nih. Loh, baru kemarin kok jalan. Oke, Black bukan kayak gitu. Udah dari udah bulan lalu loh. Dari ini, dari tanggal I'm feeling good. Lakasut. Dari tanggal berapa ya? Ini dari tanggal 5 sih. Iya, dari tanggal 5. Cakep. Nah, tapi gimana? Kalian dengerin podcast ini, adakah kesan-kesan yang kalian mau sharing gitu? Apakah kita mengubah hidup kalian gitu? Seberapa Setelah influensialnya kami Iya. itu? Setelah saya mendengarkan podcast ini, saya tahu saya bukan orang bodoh di dunia. Ada yang lebih bodoh ternyata. Gitu. Ya, itu Anda. Kurang ajar. Tapi ya mungkin kalian ada mau saran topik juga, bisa kasih di request topik atau mungkin kalian kasih idenya sekarang di sini gitu buat kita. Bebas. Koneksi dikit kan, host sama kalian gitu biar makin unch gitu. Dark sekali ini jokesnya. Aduh. Tahan tertawa, tahan. Udah lewat loh September malah. Ya untungnya sih. Udah lewat bener-bener emang. Astaga. Ya most likely kita pengen ini loh, pengen kasih kalian juga konten-konten yang tidak biasa kalian denger sih. Contohnya cara memasang tembikar di rumah. Podcast gabut ya. Podcast gabut. Podcast saya tersadar jika satu garis keturunan dengan Stalin. Misalnya Bukan pesan pendengar deh. Apaan? atau ini sih kayak apa cerita-cerita tentang pengalaman menjadi semen gitu kan. Itu juga bisa kita bahas kan. Biasa kan. Bukan host, bukan pendengar, sama-sama tolol yang kesel gue. Oh ini night nih, lu baca dan tuh. Jadi jangan ao dulu. Baca dulu. Tapi ini serius ya. To be honest, bikin refreshing pikiran sih. Kayak ke ahli dari pikiran sendiri. Ali. Oh ya Ali. Alibaba. Bukan. Ali dan pikiran sendiri. Dari pikiran sendiri dan ngobrol sama orang-orang di sini. Oh, makasih. Nah, supaya nggak beli support, ayo donasi ke kita. Ini rekening kita. Berikan semua uang Anda. Kami butuh harta Anda. Sini dompetnya sini. Apa sih? Galak banget sih. Cicing pip. itu yang apa? Cicing Yang si api. perampokan. Yang Perampok perampokan keji itu. Yang ada bapak-bapak lagi denger lagu. Apa sih? Ayo, ini perampokan. Serahkan uangnya. Wah, cicing si api. Galak si bapak. Yaudahlah, Assalamualaikum. Tapi ya itu sih. Banyak pembahasan yang bisa kita angkat. Tapi ini research-nya yang kita masih kurang. Jujur kita harus research lebih dalam lagi.
Kebetulan kita punya orang litbang ya buat riset sebenarnya. Sembarangan. Enggak. Kita jujur ya, kalau tamu-tamu misalnya kayak fotografi atau mungkin kayak komik apalah gitu, itu kita banyak koneksinya. Tapi kitanya yang harus ngebawanya kayak gimana? Itu susahnya buat kita. Digendong atau dilempar. Sumpah. Tapi ya kita bakal usahain kalian lebih dapat ilmu banyak dengan podcast kita. Minimal itu. Nah, astaga. Minimalnya itu. Intinya kalian terhibur. Gitu aja. Oke, sudah ujung acara dan pemberitahuannya udah sampai semua. Dan ku ulangin lagi, kalian kalau ada saran topik silakan silakan post ke request topik ya. Dan kalau mau request lagu di podcast nanti, silakan DM hostnya, Dinuy, gua, atau pas di podcast Serenity DM si Serenity-nya gitu. Kenapa gue mention diri sendiri? Black emang lu. Tapi ya itu aja ya. Dan kita kedepannya semoga podcast ini makin rame dan makin kalian sukai. Dan jangan lupa ajak teman-teman kalian dengerin podcast kami ya. Yeay. Sip. Buat lagu penutup, lagu favorit gua, stand favorit gua dari Jojo Bizarre Adventure, The TDs dan The Cheap. Enjoy. Nah kan guys, terima kasih udah join podcast kali ini. Bye-bye.